Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang meninggalkan sholat, kalau kita anggap dia langsung kafir, berarti seandainya dia saat itu menikah, maka batal nikahnya. Andai terjadi hubungan badan antara suami yang tidak sholat dengan istri yang rajin sholat, maka ketika itu hubungan badan itu termasuk zina. Berarti anaknya juga tidak bisa dinasab kepada si bapak. Kenapa dia ulang sholat? Untuk mengejar pahala yang lebih baik. Tadi dia sholat sendiri, pahalanya 1. Sekarang dia sholat berjamaah, pahalanya 27. Ya, bajanggui sunnah menyenangkan bini, sunnah puluh. Nah, tidak boleh itu menyenangkan istri dengan yang haram, tidak boleh. Kapan seseorang disebut lalai? Lah habis waktu baru dia bayar. Ya, sudah habis waktu baru dia bayar. Sudah habis waktu sholat baru dia sholat. Lebih parah lagi orang yang tidak sholat sama sekali, itu lebih lalai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum sholat dan hukum orang yang meninggalkan sholat. Masih ada di depan itu hukum orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat karena malas ada. Ada pula orang yang meninggalkan sholat karena ingkar. Ketika dikatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, itu menjadi tanda lahir betul, tanda zahir, bahwa yang membedakan antara orang Islam dengan orang kafir adalah sholat, betul. Tapi itu bukan satu-satunya pembeda. Zakat itu sebenarnya juga menjadi tanda antara orang Islam dengan orang kafir. Puasa juga, tidak makan riba itu juga tanda orang Islam dengan orang kafir, Pak. Hati-hati. Ketika Nabi SAW sebutkan sholat, ya itu kan dzikru ba'dil afrad. Sholat itu satu dari banyak kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW katakan, muru auladakum bis shalah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anakmu salat ketika mereka berusia 7 tahun. Nah, yang Nabi sebutkan kan cuma salat itu. Perintahkan anak salat ketika anak berusia 7. Kira-kira anak-anak diajarkan menutup aurat juga enggak? Iya. Ya, diajarkan puasa juga enggak? Iya. Jadi Nabi SAW sebutkan sholat, apakah mesti sholat itu saja yang menjadi tanda? Apakah mesti sholat itu saja yang diajarkan kepada anak? Oh enggak. Itu satu dari banyak kewajiban yang harus diajarkan kepada anak. Termasuk juga tadi al-ahdu bainana wa bainahum. Tanda antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir itu bukan cuma sholat, zakat juga, puasa juga. Itu adalah tanda. Ya, tapi orang yang tidak meninggalkan sholat, bagaimana hukumnya? Nah ini yang menyebabkan terjadi perdebatan ya antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah, dengan Khawarij, dengan Murji'ah. Ini kita bahas sedikit pembahasan akidah sedikit. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang meninggalkan sholat, dia tahu sholat itu wajib, tapi dia tinggalkan sholat itu, maka orang ini hukumnya adalah fasik. Dia muslim tapi dia fasik. Tidak boleh jadi wali nikah. Tidak boleh jadi wali nikah. Tidak boleh jadi saksi nikah. Kalau menurut orang Murji'ah,
Muslim meninggalkan solat, tahu dia solat itu wajib, mau dia tinggalkan solat atau tidak dia tinggalkan solat, dia laksanakan atau dia tinggalkan, tetap selamat, tidak masalah. Kenapa? Karena kunci agama ini bukan pada solat, tapi pada la ilaha illallah. Yang penting ada la ilaha illallah di hatinya, mau dia tidak solat sekalipun dia tetap masuk surga. Itu juga ada sebenarnya hadisnya, tapi dia salah paham orang-orang ini. Ada lagi selanjutnya orang-orang Khawarij. Menurut mereka orang yang meninggalkan solat langsung kafir. Ini bahaya juga. Bayangkan bapak-bapak ibu-ibu, orang yang meninggalkan solat, kalau kita anggap dia langsung kafir, berarti seandainya dia saat itu menikah, maka batal nikahnya. Batal pernikahan. Ya, istrinya salat, suaminya tidak salat, berarti pernikahan saat itu juga batal. Andai terjadi hubungan badan antara suami yang tidak salat dengan istri yang rajin salat, maka ketika itu hubungan badan itu termasuk zina. Berarti anaknya juga tidak bisa dinasab kepada si bapak. Banyak tuh efek hukum kalau kita katakan bahwa orang yang meninggalkan salat itu kafir. Ini contoh lain ya. Dia tidak salat tapi berangkat haji. Kan ada orang seperti itu tuh Pak. Dia tidak salat tapi berangkat haji. Kemudian taubat dia, kembali dia salat. Kalau kita katakan bahwa orang ini kafir gara-gara meninggalkan salat, berarti hajinya pun tidak sah. Ulang syahadat dulu baru kemudian dia laksanakan haji. Jadi banyak efek kalau misalkan kita katakan fatwa, jangan cuma memandang fatwa itu sendiri saja. Efek di belakang fatwa itu apa? Nah, ini dia nih, pandangan Khawarij. Halal darahnya nanti. Kacau dia. Salah jihad. Salah jihad. Nah, terakhir Mu'tazilah. Nah, ini pendapat. Dia ingin mencari jalan tengah, akan tetapi jalan tengahnya bid'ah. Orang-orang Mu'tazilah. Apa katanya? Orang Muslim yang melakukan dosa besar, termasuk meninggalkan sholat itu dosa besar. Ya. Orang Muslim kalau dia melakukan dosa besar, maka dia tidak disebut beriman dan tidak bisa pula disebut kafir. Lalu bagaimana statusnya? Manzilatun baina manzilatain. Ada di antara dua posisi, antara muslim dan antara kafir. Kalau orang Ahlussunnah wal Jamaah gimana tadi? Dia muslim. Tetap kita katakan dia muslim, dia mukmin, tapi tidak langsung masuk surga. Tapi dia bermaksiat, fasik. Orang fasik bagaimana? Nanti masuk surga juga, dia bisa juga masuk surga, tapi sebelumnya disingkirkan dulu dosa-dosanya tadi, dibersihkan dulu dosa-dosanya tadi. Kalau pembersihan di akhirat dengan apa, Bu? Api. Ya. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya hati-hati. Bukan berarti meninggalkan sholat tidak dosa. Dosa besar itu. Meninggalkan sholat itu dosa besar. Jangankan orang yang sudah balik, anak-anak kecil kalau misalkan sudah berusia 9 tahun masuk 10 tahun dia tidak sholat gimana? Dipukul. Sana lah 9 kan? Lah 9. Oh. Lah 10 ah. Lah sembahyang penuh sehari kok. Aku mapak nih, tolong tepuk. Ya. Kita mau menegakkan syariat, enggak anak enggak sholat, enggak dihukum apa? Tegak syariat, syariat apa mau tegak? Syariat tegak tuh ya sholat dulu tiangnya, ya baru yang lain-lain ngikut. Itu tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Ada yang meninggalkan sholat karena malas, ada yang meninggalkan sholat karena ingkar. Kalau ingkar dia maka ayo kafir, kafir. Ya, orang yang meninggalkan sholat karena ingkar hukumnya kafir. Oke, kita masuk pembahasan baru pada malam hari ini yaitu awqatus shalah atau waktu-waktu sholat. Catat. Apa judulnya? Waktu-waktu sholat. Ya, hati-hati ustadku tukang bully. Ada berapa sholat yang wajib kemarin, Bu?
Abu? Ada berapa? 6. Tambah salat yang di nazar. Ya, ada orang bernazar salat duha, berarti apa hukumnya salat duha bagi dia? Wajib. Salat yang wajib asli 5. Tambah dengan salat yang dinazarkan 6. Malam ini kita bahas tentang waktu-waktu salat. Dalam surat Al-Isra ayat 77 itu disebutkan waktu global saja. Liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri. Akan tetapi sekarang kita bahas secara detail, ada hadis umum. Hadis umum yang diriwayatkan dari Abu Hasan, Abu Musa. Abu Musa al-Ash'ari, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi laki-laki tadi bertanya kepada Nabi tentang waktu-waktu salat. Laki-laki tadi bertanya kepada Nabi tentang waktu-waktu salat. Nabi SAW kemudian katakan, tidak usah saya jelaskan waktu-waktu salat pada kamu. Ihdir ma'ana. Uhdur ma'ana. Ya. Hadirlah bersama kami. Maksudnya apa? Salatlah bersama kami. Kemudian laki-laki tadi salat 2 hari bersama Nabi. Di hari pertama Nabi SAW salat di awal waktu. Ya. Di hari pertama Nabi SAW salat di awal waktu. Kalau subuh kapan tuh? Terbit fajar. Kalau zuhur tergelincir matahari. Kalau asar, gimana cara membahasakannya ya? Bayangan sama dengan benda. Sama tingginya. Ya. Kalau tonggak semeter, bayangannya juga semeter. Kalau maghrib, tenggelam matahari. Kemudian isya, hilang mega merah. Ya Bu, hilang mega merah. Ya. Masuk waktu isya. Kemudian di hari kedua Nabi SAW salat di akhir waktu. Nabi di hari kedua salat di akhir waktu. Waktu subuh akhirnya kapan? Terbit matahari. Waktu zuhur, ini ketika waktu asar masuk. Waktu asar, ketika maghrib hampir masuk. Waktu maghrib, ketika isya hampir masuk. Waktu isya, akhir malam. Nah, dalam riwayat Abu Musa Ash'ari tadi, yang bertanya kepada Nabi SAW itu, terakhir salat bersama Nabi adalah salat subuh. Ya, jadi salat subuh yang terakhir dia lakukan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, siapa ya? Man sa'ala an waqtis shalah? Siapa yang kemarin bertanya tentang waktu salat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana ya Rasulullah, ambunan bertanya petang gitu. Waktu salati bainama ra'aitahu. Ya. Waktu salat itu adalah antara apa yang kamu lihat. Apa yang kamu lihat. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini hadis memang agak panjang Pak. Akan tetapi ya walaupun memang hanya membahas tentang waktu salat, sebenarnya banyak hukum-hukum lain yang dapat kita tarik dari hadis ini. Banyak hukum lain yang juga dapat kita tarik dari hadis ini. Apa itu? Selain kita bisa mengambil kesimpulan batasan waktu-waktu salat, kita juga bisa tarik kesimpulan bahwasanya ternyata salat itu tidak wajib di awal waktu. Ya. Salat itu wajib. Pertanyaan selanjutnya, apakah salat itu wajib di awal waktu? Bolehkah salat dilakukan di tengah waktu? Bolehkah salat dilakukan di akhir waktu? Kalau kita katakan salat itu wajib di awal waktu, berarti Nabi ialah
berdosa. Sebab Nabi tadi salat 2 hari. Di hari pertama Nabi salat di awal waktu, di hari kedua Nabi salat di akhir waktu. Makanya ini penting kita sampaikan. Wajib, ya, kewajiban di dalam syariat itu ada 2 macam. Ada namanya wajib muwassa'. Ada lagi namanya wajib mudayyaq. Dua jenis kewajiban dalam Islam. Wajib muwassa' itu apa namanya? Wajib yang lapang. Wajib mudayyaq itu apa? Wajib yang sempit. Contoh wajib yang lapang itu apa? Zakat. Contoh wajib yang sempit itu apa? Puasa. Termasuk sholat itu adalah kewajiban yang lapang. Ketika kita sampaikan sholat itu wajib lapang, itu maksudnya apa? Maksudnya waktu yang kita butuhkan untuk melaksanakan sholat paling-paling cuma 5 menit. Paling-paling cuma 3 menit. Tapi waktu yang disediakan oleh syariat untuk kita bisa melaksanakan sholat itu bisa 2 jam. Ya, dari masuknya waktu zuhur sampai masuknya waktu asar kan ada sekitar 3 jam. Jam setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4 kan ada sekitar 3 jam itu. Berarti syariat memberikan kepada kita waktu 3 jam. Pertanyaannya kemudian, kapan kita bisa melaksanakan sholat? Kapanpun selama dalam waktu itu. Ya, itu namanya melaksanakan sholat. Pertanyaan selanjutnya, kapan yang paling afdal kita melaksanakan sholat? Beda ya. Ada sholat itu ya, ada sholat sah. Ya. Hanya kemudian waktu sholat itu dibagi. Dan namanya waktu fadilah. Ya, ada namanya waktu mubah. Ada namanya waktu karahah. Ya, waktu makruh. Ada namanya waktu haram. Kapan sholat itu dilaksanakan paling afdal? Nah, ini waktu fadilah, di awal waktu. Kalau tidak di awal waktu, bagaimana hukumnya Ustaz? Mubah. Kalau di ujung-ujung sudah hampir habis waktu sholat, baru kita laksanakan sholat, gimana Ustaz? Makruh. Kalau kita tunda sampai habis waktu sholat, tapi yang sholat tetap wajib, Bu. Menundanya yang haram. Perhatikan, sholat tetap wajib, yang haram adalah menundanya. Ini berkaitan dengan waktunya ya, bukan berkaitan dengan sholatnya. Yang sholat tetap wajib. Kalau orang laksanakan sholat di awal waktu, bagus. Kalau orang laksanakan sholat masih pada waktunya, misalkan dia sholat zuhur tapi jam 1, atau jam setengah 2 dia sholat zuhur, masih mubah, boleh. Oke. Kalau dia laksanakan 2 menit atau 3 menit menjelang azan asar, Allah sesangu, makruh. Kalau habis waktu zuhur, baru dia melakukan sholat zuhur, itu haram. Ya. Ustaz, bukankah di dalam surat Al-Ma'un Allah sampaikan fawailul lil musallin, celaka orang yang melalaikan salat. Celaka orang yang melalaikan salat. Betul, memang celaka orang yang melalaikan salat. Pertanyaannya sekarang, kapan seseorang disebut melalaikan salat? Itu pertanyaan. Kapan seseorang disebut melalaikan sholat? Bu, saya punya utang pada ibu 1 juta. Pak, kata saya pada ibu, nanti saya bayar hari Jumat depan. Ya Bu ya, saya pinjam duit sama ibu 1 juta malam ini. Kemudian saya bilang, saya bayar hari Jumat depan. Ternyata besok langsung saya bayar 1 juta. Itu apa namanya Bu tuh? Top. Bagage bayi utang. Kalau saya bayar hari Selasa, masih oke. Masih oke. Kalau saya bayar hari Kamis, masih oke. Kalau hari Jumat menjelang maghrib belum juga saya bayar, ibu lah dabuk-dabuk, tindak. Kulit kedi bayi ya Ustaz, tindak. Yo janjinya petang hari Jumat, kalau menjelang mugari, ndak yo tiba-tiba Ustaz ke membayar. Itu waktu makruh contohnya. Ternyata memang sebelum maghrib saya datang membayar uang 1 juta pada ibu.
Berarti saya tetap melaksanakan kewajiban saya. Saya tidak berdosa karena saya tepat janji. Saya janjinya bayar hari Jumat, saya memang bayar di hari Jumat. Walaupun sudah menjelang ujung-ujung hari Jumat. Laba dabuk-dabuk sudah ribu. Tapi kalau misalkan saya bayar besoknya hari Sabtu, itu lalai nak? Itu pertanyaan kita sekarang. Kapan seseorang disebut lalai? Lah habis waktu baru dia bayar. Ya, sudah habis waktu baru dia bayar. Sudah habis waktu sholat baru dia sholat. Lebih parah lagi orang yang tidak sholat sama sekali itu lebih lalai lagi. Ya, sama dengan PLN. Kapan kita bayar PLN? Awal bulan, bagus. Bayar PLN di awal bulan. Bayar di tanggal 10. Iya, oke. Tanggal 20 belum kita bayar, boleh PLN nyabut listrik di rumah kita? Alun. Tanggal 21? Nah, salat juga seperti itu. Kita umpamakan seperti itu ya. Allah berikan kepada kita waktu lapang. Kenapa? Karena Allah tahu kita tidak selamanya bisa melakukan salat di awal waktu, Pak. Tahu Allah, tidak selamanya kita bisa melakukan salat di awal waktu. Ya. Nanti kita akan berikan contoh-contoh ya, siapa orang yang barangkali walaupun waktu fadilah salat itu sudah terlewat, akan tetapi dia tetap dapat pahala fadilah. Nanti kita sebutkan ya di sunah-sunah sebelum salat. Ya, kan tetapi salah satu contohnya apa? Idza uhdira ta'amu ahadikum, kata Nabi, jika dihidangkan makanan salah satu kamu, wa iqimatis shalah, dan pas pula iqamah salat, mana yang didahulukan? Makan dulu, Pak. Berarti ketika makanan sudah dihidangkan, pas pula iqamah salat, dahulukan makan. Kenapa Nabi suruh kita mendahulukan makan? Andai kita katakan salat itu wajib di awal waktu, berarti harus kita melaksanakan salat walaupun makanan terhidang. Tapi nyatanya Nabi menyuruh dahulukan makan dulu. Berarti itu bukti bahwasanya salat di awal waktu itu hukumnya apa? Sunnah, fadilah. Untuk mendapatkan pahala berlebih. Fadilah itu kan namanya pahala berlebih. Ya. Tapi jangan nanti ini dijadikan dalih pula malih-malih lah Pak sembahyang betul enggak? Lu aja mampir. Nah. Tolong jangan nanti disalahgunakan ilmu. Kita berilmu itu untuk beramal dengan sebaik-baiknya, bukan untuk mencari celah ya. Ada pula orang nih belajar fikih, dia pakai ilmu fikih ini untuk lari dari kewajiban. Pulang kampung dari merantau kebetulan pas bulan puasa, wak taraga je bini, wak caranya leko. Wak ndak bisa manga-manga. Itu wak caranya, bawa bini pe raun ke Padang. Kalau raun ke Padang batu, musafir wak namanya. Kalau musafir kan boleh ndak puasa kan. Ya. Itu gali ada ilmu fikih ya. Hanya ilmu fikih ini harus diseimbangkan juga. Ya. Waktu afdal di awal waktu. Itu dalil ya. Ya nanti dia lantak-lantak kan ya. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang melalaikan salat. Betul, celaka. Makna lalai itu apa? Habis waktu baru dia lakukan, itu baru bisa disebut lalai. Dan tidak semua ibadah itu afdal dilakukan di awal waktu. Ada ibadah yang justru sebaiknya dilakukan di penghujung waktu. Apa contohnya? Contohnya zakat fitrah. Zakat fitrah boleh dibayarkan di awal bulan Ramadan? Boleh, Pak. Tapi afdalnya justru zakat fitrah itu dibayarkan kapan? Nah, sebelum khatib naik, berarti di hari raya. Ya, tidak selamanya ibadah itu afdal dilakukan di awal waktu. Bahkan khilafiyah nanti. Kalau tidak salah mazhab jadid Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya sholat isya itu sebaiknya dilakukan di penghujung malam. Ya, sepertiga akhir malam sholat isya, bukan di awal waktu sebagaimana yang akan kita lakukan nanti. Ya, sholat malam. Kapan waktu malam terbaik? Sepertiga akhir malam, bukan di awal malam. Itu kan beberapa contoh. Nanti kita jangan dituduh pula nanti menganggap enteng sholat. Tidak menganggap enteng sholat. Tapi kita jangan ekstrim. Ekstrim itu apa? Ada dua orang ekstrim sekarang. Yang pertama orang yang mewajibkan sunnah. Itu tidak boleh. Mewajibkan sunnah tidak boleh. Yang kedua menganggap enteng sunnah juga tidak boleh.
Ya. Gimana bentuknya orang-orang yang mewajibkan sunnah? Mengukur orang lain pakai standar sunnah aja semuanya. Ke standar sunnah. Awak puasa kawan awak indah, awak celek buruk kawan awak. Paja mudu nak puasa. Ya. Atau orang-orang yang menyepelekan sunnah. Orang-orang menyepelekan sunnah. Berjumpa nih berdua nih ndak sebut. Ya ndak acek kawannya bah ndak janggui engku je. Janggui lah, janggui ku sunnah ke cek. Acek kawan cek le, dek sunnah maka ambo ndak janggui. Untung ndak wajib. Dek sunnah maka ambo ndak janggui. Ndak boleh. Sampaikan salah ambo ingin lo bajanggui nyo. Ya, saya pun sebenarnya ingin berjenggot, tapi istri saya sukanya saya ndak berjenggot, akan jaleh. Menyenangkan istri kan sunnah juga. Itu kan kita sampaikan dulu, Bu. Ya, bajanggui sunnah, menyenangkan bini sunnah pulo. Nah, ndak boleh tu menyenangkan istri dengan yang haram ndak boleh. Ya, kalau menyenangkan istri dengan meninggalkan sunnah, boleh-boleh saja. Sebagaimana istri ingin membahagiakan suami dengan meninggalkan sunnah. Apa kita kasih contoh kemarin? Puasa Senin contoh. Istrinya rajin puasa Senin, tapi kebetulan sekarang suaminya pulang merantau pas di hari Senin. Bininya ketika itu puasa enggak? Cik lakinya siap-siap ya dia. Siap-siap ya dia. Abang pulang tiba pesawat jam 8 pagi. Siap-siap ya. Kamu kasih siap-siap. Ayo, orang kadang tahu tuh. Ya. Yang istrinya bagaimana? Istrinya biasanya puasa, tapi karena suaminya bilang siap-siap, paham dia. Kau mau kasih suamiku aku. Maksud suamiku jangan puasa. Bukan berarti istrinya benci sunnah, enggak. Bukan berarti itu. Tapi istrinya berpindah dari satu amal sunnah kepada amal sunnah yang lain. Itu amal sunnah tuh. Ada orang yang tidak bisa puasa, ya sudah, tidak bisa puasa, silahkan tumbuk dengan sedekah, contohnya ya enggak. Kita udah terlanjur sombong, kita puasa, kawan kita enggak puasa, ternyata kawan kita yang enggak puasa tuh anaknya di rumah berpuasa. Kemudian dia buatkan pembukuan untuk anaknya yang sedang puasa tuh. Berarti walaupun dia enggak berpuasa, dia dapat pahala puasa enggak? Dapat dia pahala puasa. Kita sudah terlanjur sombong dengan amal yang sudah kita lakukan. Apa lonya le? Itu palo le Pak. Makanya jangan terlalu sombong dengan amal-amal zahir. Makanya kita katakan sunnah itu sunnah, jangan disepelekan, jangan pula diwajibkan. Ini dua nih ekstrim gawat dua-duanya. Ekstrim itu tidak boleh. Taruh amal sunnah pada tempatnya. Ya. Kawan nawa enggak istirahat jam 10 pagi, kemana dia pergi? Mengopi. Kita istirahat jam 10 pagi, kemana kita pergi? Sholat duha. Kita pergi ke masjid, kawan kita pergi ke lapau, ala sombong. Lihat aja. Ya maka sandek je rezeki. Sabik dia tidak. Raso-rasonya rafatar entah lagi sholat duha tenda rezekinya lancar je Pak. Ya Bu. Leto Ibu rafatar. Leto Bu. Lainnya sembahyang duha. Entah lain tenda. Entah pandai sembahyang entah alun. Ya, entahlah pandai sembahyang entah, tapi rezekinya kan hakikat rezeki itu kan sudah diatur oleh Allah. Ini kadang-kadang kita kait-kaitkan dengan amal zahir, ini bahaya. Bagaimana dengan orang kafir yang kaya-kaya nanti? Ya, kayo di dunia, kayo lancar rezeki atau indah itu sudah diatur oleh Allah. Jangan sabuk-sabuk nama bentuk tadi itu. Ya, kita sholat duha, kawan kita nak sholat duha, kecah, cuma kau sandik rezeki yang tu, jangan mudah itu nak. Ya. Hati-hati. Hilang pahala kita juga hilang karena kita sombong dengan amal yang kita lakukan ya. Nah, ini juga nih. Ini masalah sholat ya Pak ya. Tapi untuk sholat jamaah, hati-hati. Sholat jamaah untuk yang 5 waktu hukumnya fardu kifayah. Dengan kata lain, andai dalam satu kampung tidak terlaksana satu sholat fardu berjamaah, maka satu kampung berdosa. Kecuali yang ada uzur. Jadi walaupun kita katakan sholat di awal waktu ini sunnah, tapi sholat berjamaah di masjid hanya dilakukan di awal waktu. Kalau tidak terlaksana, maka satu kampung berdosa. Ya,
Tidak nampak syiar muslim di kampung tersebut, maka satu kampung ikut berdosa. Makanya hati-hati. Ya. Oke. Main nala 9 macam kok. Nak lihat tinggal sembahyang. Kau lebaran mu aku. Lah 3 balik lo le. Kau nunggu janggut tumbuh le kau. Kau nak lihat tinggal solat. Ini dah selesai sabui. Itu rasio dapur orang. Nah, sekarang melaksanakan sholat tergantung waktunya lagi. Ya. Ada wajib muasa, ada wajib mudayyak. Yang tidak boleh tinggal tuh sholat ya Pak ya. Yang tidak boleh tinggal tuh sholat. Ditanya, kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Nabi, ayu amalin afdal, amal apa yang paling baik? Nabi jawab apa? As-sholatu fi waktiha, sholat pada waktunya. Nabi tidak jawab sholat di awal waktunya, tapi Nabi jawab sholat pada waktunya. Itu minimal standar muslim. As-sholatu khairu maudhu'. Nah, contoh bagaimana kita menerapkan lapangnya waktu sholat ini dalam praktek. Kita kasih contoh ya. Ada orang yang kerjanya tukang bongkar tai kerbau. Ada orang yang kerjanya tukang bongkar tai kerbau. Atau ada orang yang kerjanya membajak sawah. Contoh, dia membajak sawah. Jam 9 pagi pergi ke sawah kerja. Jam 12.30 azan zuhur. Ya, kemudian jam 15.30 azan asar. Ini anggap orangnya borongan. Ya, banyak sawah yang akan dia bajak sehingga seharian penuh dia membajak sawah dari jam 9 sampai jam 5 sore contohnya dia atau sampai jam 6 enak, boleh ekstrim sih. Sampai jam 6 misalkan dia membajak sawah saja kerjanya, Pak. Ya, ini pulang. Kalau misalkan dia mau sholat zuhur, bagaimana caranya? Pas azan zuhur berarti dia mandi. Ya, Bu. Itu mandinya. Entah lulu, campur cik kabau, segala macam lah, kan ya baju, segala macam mandi dia. Nanti setelah mandi, sholat zuhur, kerja lagi di sini. Setelah kerja, masuk waktu asar, apa yang dia lakukan? Mandi lagi. Mandi lagi. Berapa kali mandi? 2 kali mandi. Ya, tambah lagi kau ya nak. Pas pulang mandi lo balik. Malam kau ulang lo balik dah tua. Bagaimana caranya kok bisa jadi nak sholat dia nih? Panik dia ke mandi-mandi lah Den. Tidak usah lah Den semayang le. Bagaimana solusinya? Nah, solusinya kita ambil lapangnya waktu sholat. Bagaimana caranya? Dia kerja jam 9 sampai jam 3. Contohnya asar masuk jam 15.30, enak? Atau dia kerja sampai jam setengah 3, 14.30. Jam setengah 3 mandi dia, kemudian sholat dia, kemudian makan dia. Kan dia sholat zuhur tadi itu. Kan masih ada waktu zuhur tuh Pak. Masih ada waktu zuhur. Sholat zuhur dia, duduk dia, makan dia. Selesai makan, masuk waktu asar, langsung dia sholat asar. Itu menjamak enggak tuh? Itu bukan menjamak. Itu tetap sholat sesuai dengan waktunya. Tapi baik istilahnya tuh, yang satu dilakukan di akhir waktu, yang satu dilakukan di awal waktu. Bisa, boleh seperti itu. Ya, itu kan jadi solusi. Nah, ada alasan Ustaz boleh menjamak solat bagi pengantin. Kalau tanya kamu enggak boleh. Ya, tanya ke Ustaz lain adonan membolehkan karena memang ada riwayat Nabi SAW menjamak solat ketika Nabi berada di Madinah. Memang ada riwayat. Tapi kalau misalkan kita ambil riwayat ini bulat-bulat tanpa uzur, maka seolah-olah kita akan menentang ayat inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu wajib bagi kaum mukminin, kitaban mauquta, kewajiban yang ditentukan waktunya. Kalau menjamak sembarang dewa saja tidak boleh. Mesti ada uzur. Apa contoh uzur yang membolehkan kita menjamak salat? Contohnya sakit, contohnya hujan lebat. Ya, kita ingin mengejar jamaah di masjid, itu boleh kita menjamak. Atau contohnya masyaqqah macet contohnya.
Ya, itu juga berdasarkan mazhab qadim Imam Syafi'i juga ada pendapat-pendapat seperti itu. Tapi kalau untuk barale, ini contohnya nih ya. Kalau bagi saya pribadi tidak boleh menjamak solat karena berhelat. Barale. Tapi pakai cara ini bisa nih Pak. Pakai cara ini bisa. Dosa enggak dosa selama solat itu dilakukan sesuai dengan waktunya. Ya. Tapi sebagaimana kita sampaikan dalam bab taharah tempo hari, perempuan jangan dandan berlebih-lebihan. Ya. Oh, dompolnya bentuk dompol tembok lah Ibu ya. Ya. Yang taba-taba nah, ada lu kini make up ku waterproof, disiram jo airnya bentuk daun talih dak. Canggih. Nak sah wudu jadinya, wudu nak sah, solat pun tinggal, kan gawat. Ya baca itu dicuci muka juga no, jo minyak tanah mungkin berhilang. Kalau tekan tweetnya Bang. Ya. Atau cara lain gimana? Lakukan pesta saat haid. Bisa. Boleh nikah saat haid, saat nikahnya boleh. Yang setelah nikahnya tidak boleh, ya. Paham Bu ya? Akad nikahnya sah. Akad nikahnya sah. Yang setelah itu yang tidak boleh. Oke. Jadi itu tentang bagaimana lapangnya waktu sholat. Ya enggak? Cukup contoh lain, Ibu sedang menggoreng ikan. Ibu sedang menggoreng ikan, pas sedang menggoreng ikan azan. Ibu tinggalkan goreng ikan. Hah? Mana nanti Ibu matikan kompor kemudian Ibu sholat atau Ibu selesaikan ikan ini baru Ibu sholat? Jujur. Kalau ambo jadi Ibu ambo selesai ikan. Bama kemudian itu anggaplah kita matikan kompor wa angke ikan kembali misalkan. Anggaplah kita lakukan seperti itu. Tapi ketika sholat pasti pangana kama. Pangana ke ikan. Ya selesaikan dulu. Kan itu ya nak, apabila berlantak sholat dengan makanan sudah terhidang, atau misalkan dia mau sholat tapi sasak ke WC, ibu mau sholat tapi sasak ke WC, mana ibu pilih WC atau musaji? Lebih sayang ibu ke WC baru ke musaji? Enggak itu jawaban kan? Bukan karena kita lebih sayang WC. Ya, tapi kita lebih memilih apa? Kita lebih memilih sholat khusyuk daripada sholat sedang tasasak. Ya, mana lebih encak? Sholat tekana WC itu atau tekana sholat? Kan itu perbandingannya nanti. Itu tentang waktu sholat. Nah, jadi melaksanakan sholat sesuai waktu. Dan nanti istilahnya ya, terkait waktu sholat ini ada nanti melaksanakan sholat itu namanya adaan. Ada lagi namanya qadha. Ada lagi namanya i'adah. Ya, melaksanakan sholat sesuai waktu disebut ada. Kita laksanakan sholat zuhur di waktu zuhur, itu namanya ada. Qadha itu apa tuh? Melaksanakan sholat di luar waktunya. Dia tertidur, pagi-pagi bangun jam 8. Pagi-pagi bangun jam 8. Dia langsung sholat subuh jam 8 atau nunggu subuh besok? Langsung sholat subuh jam 8. Jam 8 itu waktu subuh atau bukan? Sholat apa namanya tuh? Sholat duha. Ini sholat subuh aja. Sholat duha. Jamaah. Dia baru bangun tidur. Bangunnya jam 8. Bangun jam 8. Dia sudah hidupkan alarm. Sudah berpesan pada orang tua. Jagoan subuh besok mak. Ya. Tapi ternyata tetap bangun juga dia jam 8. Nah, kira-kira sholat yang dia lakukan jam 8 itu tetap sholat subuh namanya? Iya, sholat subuh juga. Tapi sholat subuh apa?
Qadha. Qadha. Salat ganti. Namanya salat ganti. Qadha ini umpama bahasa kitanya salat ganti. Ada lagi terakhir ini namanya i'adah. Apa itu? Mengulang kembali salat karena mengejar fadilah. Ini mengulang. Kalau ada ini tepat waktu. Kalau qadha ini ganti. Ya. I'adah. Apa contoh i'adah? Dia pergi ke masjid. Ternyata di masjid orang sudah selesai sholat jamaah. Ternyata di masjid sudah selesai dilaksanakan sholat jamaah. Sholatlah dia sendiri. Setelah selesai dia sholat sendiri. Assalamualaikum, assalamualaikum. Datang orang rombongan. Sholat jamaah orang rombongan ini. Apa katanya? Telambi orang ketibola. Sudah wak salam barunya masuk. Berdiri pula dia lagi, ikut dia sholat dengan rombongan tadi. Itu namanya apa tuh? Mengulang sholat. Kenapa dia ulang sholat? Untuk mengejar pahala yang lebih baik. Tadi dia sholat sendiri, pahalanya 1. Sekarang dia sholat berjamaah, pahalanya 27. Ya, itu namanya sholat apa tuh, Bu? I'adah. Sholat apa? I'adah. Mengulang, ya. Mengulang sholat untuk mengejar pahala. Sunahkan. Boleh lah. Justru sunnah, bukan sekedar boleh. Kenapa disunahkan? Tadi kita sholat, pahalanya cuma. Yang sekarang, lain hal dengan tanpa hajat. Contoh i'adah ini apa? Tadi dia sholat dengan tayamum. Ini contoh. Tadi dia sholat dengan tayamum dan tayamumnya sah. Sholatnya pun ternyata sah. Ternyata setelah assalamualaikum turun hujan. Dia wajib tidak mengulang sholat? Tidak wajib. Karena sholatnya tadi sudah. Tapi kalau dia ulang sholat yang tadi bagaimana hukumnya? Afdal. Kan itu ya hadis Nabi SAW tentang 2 orang yang bertayamum dalam safar. Kemudian sampai di Madinah keduanya mengadu. Wahai Rasulullah. Tadi kami bersafar, kemudian kami tidak menemukan air, kami pun sholat dengan tayamum. Setelah selesai sholat, kami pun menemukan air. Kawan saya ini tidak dia ulang sholat, saya ulang sholat. Gimana statusnya nih Nabi? Apa kata Nabi SAW kepada yang tidak mengulang sholat? Asobta. Nah, udah benar kamu nih. Apa kata Nabi kepada yang mengulang sholat? Laka ajrani. Kamu dapat 2 pahala. Ya, mengulang sholat agar mendapat pahala yang lebih. Itu namanya i'adah. I'adah. Boleh ya? Boleh i'adah. Nah, sekarang terkait masalah qadha. Nabi SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalika." Ini dalil qadha. Siapa yang tertidur sehingga meninggalkan salat atau terlupa dia akan salat. Siapa yang tidur atau lupa sehingga tertinggal salat, falyusalliha, hendaklah dia ganti salat itu idza dzakaraha, kalau tak kenal. Sama seperti tadi, terbangun dia jam 8 pagi, waktu subuh sudah habis. Betul, waktu subuh sudah habis, tapi harus langsung dia sholat. Dia terlupa, mungkin dia keasikan bekerja, boleh jadi keasikan bekerja, lupa waktu, dia kira waktu zuhur masih panjang, ternyata sudah masuk waktu asar. Ingat saat itu, langsung ganti sholat. Hina dzakaraha, kata Nabi. Langsung ganti ketika teringat. La kafarata laha illa dzalika. Tidak ada cara untuk menambal atau mengganti salat yang tertinggal tadi kecuali dengan menggantinya. Kalau puasa tertinggal ada solusi lain, bisa fidyah bagi orang-orang yang tidak bisa mengqadha. Tapi kalau salat, ini saja satu-satunya cara untuk mengganti salat. Dengan apa? Dilaksanakan salat itu lagi. Diganti salat itu. Ya, pertanyaannya kemudian kalau ada orang yang lupa sholat, wajib ganti ya Bu ya.
Ada orang tertidur wajib ganti. Kalau ada orang yang sengaja nak sholat wajib ganti nak. Apulai, harusnya itu jawab ibu. Tidak. Ada orang, dua orang nonton bola. Ada dua orang nonton bola. Nonton bolanya dari jam 6 sampai jam 8 malam. Contohnya. Jam 6 sudah duduk di depan TV berdua. Asik nih nonton bola. Yang cie kepalanya tegak aja seperti habis nonton bola. Nanti lagi baru 5 menit duduk letak lalu. Jagoan lah sudah jam 8 di jagoannya boleh. Bro, bangun. Kamu ndak sholat tadi ya? Iya, ndak sholat saya. Enak. Sholat. Tegak lang. Sembayang lah. Jadi, yalah den sembayang cina. Ang lagi sembayang. Dia ndak lah dah cina. Dia ndak lah dah. Atuh pula sembayang awak badu. Ndak. Nyonan kecik Nabi mengganti nan terlalu nya den sing ajo dia cina. Itu kan ganji ya cerita. Ya, mafhum muwafaqah. Kalau orang yang lupa saja, kalau orang yang tertidur saja disuruh mengganti oleh Nabi, apalagi yang sengaja tidak sholat. Ini muttafaq ampe mazhab, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja wajib ganti sholat. Ustadz, kan ada pendapat yang tadi Ustadz, yang mana tuh Bu, yang menyatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu berarti kafir. Kalau dia taubat berarti dosa-dosanya selama kafir hilang. Oke, dosa-dosanya selama kafirnya hilang, akan tetapi anaknya jadi anak Arab, saya. Kan banyak efek di balik fatwa kafir yang tidak sebutkan tadi. Ya, makanya ini hati-hati ini Bu. Ini bagi saya orang-orang melalaikan sholat itu inilah dia. Sudah jelas sholat dia tinggalkan, tidak diganti. Pula dua rusuh. Ya, Ustadz, bisakah sholat sunat menggantikan sholat wajib? Tidak bisa. Yang wajib diganti dengan yang wajib, gantinya wajib juga. Piti ibu hilang 100.000 diganti orang di 100 rupiah. Lihat mau ibu. Ya. Tambah lagi dalil satu lagi, fadainullahi ahaqqu an yuqda, kata Nabi, hutang kepada Allah lebih patut, lebih wajib untuk dibayar. Ini kaji fikih turas yang sudah banyak dilupakan oleh orang-orang sekarang. Ustadz, kalau perempuan haid bagaimana Ustadz? Perempuan haid tidak wajib ganti sholat karena hadis riwayat Siti Aisyah, kita perempuan haid tidak wajib ganti sholat, tapi kita perempuan haid ini wajib mengganti puasa, kata Siti Aisyah. Ustadz, berarti kita juga tidak perlu ganti sholat Ustadz? Tergantung apa haid atau tidak. Ya, kalau pak haid, ya tidak usah ganti sholat. Makanya hati-hati ini ya. Sholat itu khairu maudhu'. Sholat itu kewajiban yang benar-benar wajib. Tidak akan dihisap amal-amal lain sebelum sholat bapak ibu selesai. Maka tuntaskan betul sholat. Jangan bangga banyak sedekah, jangan bangga banyak hafalan Quran ini segala macam. Kalau sholat masih banyak yang tinggal, tidak. Itu diselesaikan dulu. Itu usaha kita detox ya. Andai kita pernah banyak dosa dulu, usaha detox kita bagaimana menghilangkan racun-racun maksiat masa lalu dengan apa? Dengan menyelesaikan sholat kita. Disitulah kaji kita pada malam hari ini. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita bahas tentang syarat wajib sholat. Modul kajian kita nanti kita kirimkan kepada imam. Ya, Ustaz Imam ya, kita kirimkan pada imam. Mudah-mudahan nanti bisa difotokopikan dan dibagikan kepada bapak-bapak ibu-ibu. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para siddiqin, para solihin, para ulia. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, dan sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, orang tua meninggal di waktu Isya. Kalau tidak sadar, tidak wajib sholat. Orang yang tidak sadar, tidak wajib sholat. Iya. Tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan. Kalau puasa bisa digantikan. Puasa bisa digantikan. Sholat tidak bisa digantikan. Wallahu ta'ala alam.
La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung amal orang lain. Seseorang tidak menanggung beban orang lain. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Sunnah duduk ya. Ya. Yes. Ya. Betul. Betul. Ya. Enggak jadi wajib. Kalau bagi dia saat itu, bagi orang itu saat itu ya jadi wajib. Tapi hukum asalnya tetap sunnah. Nah, kalau Nabi nyuruh di hadapan Nabi, sama istilahnya mau deko Pak, lampu hijau. Tapi polisi tegak di simpang. Cek polisi stop. Lampu hijau kah? Wah, jalan lurus itu stop, Pak. Stop. Ada kalanya hukum asli. Hukum aslinya apa? Hijau berarti boleh jalan. Tapi karena ada polisi, stop, kata polisi stop. Nah, sama seperti tadi. Hukum asal sholat tahiyatul masjid sunat. Tapi karena Nabi suruh saat itu bagi dia, maka hukumnya menjadi wajib. Wallahu a'lam.